Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Bagaimana kabarnya Tubabaku hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti, tentunya dalam program Baperan, bincang masalah anak dan perempuan. Setiap manusia mendambakan rasa aman dan terlindungi dari rasa takut terhadap segala bentuk kekerasan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tanpa memandang jenis kelamin dan status dapat saja mendapatkan perlakuan kekerasan baik dari orang-orang sekitar, terdekat, maupun orang yang tidak dikenal. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan bagi warga negaranya, termasuk negara kita sebagai negara hukum. Untuk membahas bagaimana kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi dan bagaimana penanganannya, telah hadir bersama Novia di studio streaming radio Kasih Perlindungan Hak Perempuan dari Dinas PPPA. Selamat siang Ibu Trimeli. Siang. Selamat siang. Dan didampingi oleh Kepala UPTD Dinas PPPA. Selamat siang Ibu Putu. Selamat siang Mbak Nopri. Sehat ya Bu ya? Sehat. Ya, alhamdulillah dan bahagia tentunya ya Bu ya. Amin. Ya, karena hari ini kita akan membahas mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan, Bu. Baik, kekerasan terhadap perempuan ini kan adalah segala bentuk kekerasan yang berbasis gender. Sebenarnya apa, Bu? Kekerasan terhadap perempuan dan apa ya akibatnya? Baik, saya akan menjawab ya Mbak ya. Kekerasan terhadap perempuan itu adalah segala bentuk ketidakadilan karena perbedaan jenis kelamin atau gender yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan. Itu di dalamnya termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun di area domestik atau privat gitu. Nah, dampak dari kekerasan terhadap perempuan itu sendiri ada dua, bisa berakibat fatal dan non fatal. Yang fatal itu dapat berupa kematian, kemudian upaya bunuh diri, atau yang mendapatkan kekerasan secara seksual itu bisa terinfeksi HIV atau AIDS gitu. Kemudian yang berdampak non fatal sendiri seperti gangguan kesehatan fisik, kemudian gangguan mental, kemudian perilaku tidak sehat, serta gangguan kesehatan reproduksi gitu. Itu sih Mbak. Untuk dampak akibat tadi yang non fisik ya Bu ya. Yang kedua itu seperti gangguan non fatal seperti gangguan fisik atau kondisi kronis ya Bu ya. Itu apakah terlihat Bu secara kasat mata? Bisa. Kalau gangguan kesehatan fisik kan kita bisa lihat di fisiknya sendiri ya. Ini berakibat dari kekerasan fisik yang ia terima, misalnya dari ditampar, ditendang, itu kan menimbulkan lebam-lebam gitu. Baik, dan kekerasan yang dialami oleh perempuan ini dapat berupa kekerasan fisik maupun non fisik. Mungkin itu tadi yang sudah Ibu singgung ya Bu ya. Kemudian semua tindakan seseorang yang berujung pada kekerasan tentu ada pemicunya. Berdasarkan dari pengalaman Ibu Meli maupun Ibu Putu, faktor apa Bu yang sering terjadi menjadi pemicu kekerasan tersebut Bu? Banyak ya Mbak ya untuk faktor yang dapat menjadi pemicu kekerasan ini, terutama rendahnya kesadaran hukum dari pelaku, kemudian budaya patriarki, ekonomi yang rendah atau kemiskinan, kemudian dugaan adanya perselingkuhan dan pernikahan dini. Terutama itu yang jadi pemicu kekerasan. Kalau untuk sejauh ini Bu, kita dilihat di Kabupaten Tulung Agung Barat khususnya, apakah hal tersebut memang sangat mendominasi Bu, seperti perselingkuhan atau kurangnya ekonomi tadi? Dari kasus-kasus yang kita lihat sangat ini Mbak. Misalnya kayak kurangnya pengetahuan atau tingkat pendidikan yang rendah, itu kan berdampak pada rendahnya kesadaran hukum, buta tentang hukum ya. Kemudian kemiskinan juga. Gitu. Mungkin dari Ibu Putu ada yang ingin ditambahkan mengenai apa itu sebenarnya tindakan dari faktor atau yang sering terjadi pemicu dari kekerasan tersebut Bu? Kalau untuk pemicu kan sudah sebagian besar dijelaskan ya sama Ibu Trimeli, seperti ekonomi ya, kemudian pengetahuan kurang, jadi kurangnya
sosialisasi pengetahuan dari pelaku ya tentang hukum tadi, kemiskinan itu dari ekonomi. Biasanya kalau dari ekonomi ini sebagian besar pemicunya kemungkinan dari pekerjaannya ya yang minim, jadi pelaku lebih banyak di lingkungan rumahnya, jadi tidak adanya kesibukan, dia mencari hal lain untuk mencari kesibukannya seperti itu. Kalau untuk kurangnya, misalnya tadi kurangnya pengetahuan ya Bu ya, apakah itu salah satu contohnya adalah orang atau anak-anak yang nikah dini Bu? Apa itu ada salah satu jadi faktor adanya kekerasan tersebut Bu? Bisa pernikahan dini itu sendiri kan pasti, namanya pernikahan dini pasti menimbulkan banyak konflik ya Mbak ya, banyak dalam penghasilan juga belum mapan. Kemudian pengelolaan emosi pada saat ada konflik-konflik di rumah tangga. Nah, itu kan jadi pemicu gitu. Berarti salah satu faktor juga ya Bu ya? Iya, betul. Dan pelaku kekerasan terhadap perempuan ini dapat bersifat individual, seperti dalam rumah tangga, masyarakat maupun di negara. Itu seperti apa Bu penjelasannya? Ya, untuk pelaku kekerasan tersebut sendiri, kalau misalnya dalam rumah tangga bisa kita contohkan pada KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian itu untuk yang perempuan KDRT. Kemudian kalau untuk anak itu ke incest gitu. Kemudian pada masyarakat ini, misalnya kekerasan anak di pondok pesantren, sebenarnya sih kita kebanyakan kan seksual, oh ini nih pondok pesantren nih pelakunya, padahal kan kita pelakunya bukan pondok pesantren itu, tapi oknum gitu. Tapi kan itu kan terjadinya di masyarakat gitu kan. Kemudian kalau untuk negara sendiri bisa kita contohkan pada kasus TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Ada yang mengatasnamakan permintaan pekerjaan dari suatu negara itu legal gitu. Oh ini legal untuk kita kirim ke luar negeri. Padahal sebenarnya itu penjaringan pekerjaan yang ilegal gitu sih. Iya, baik. Tadi sudah disinggung bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga itu KDRT, Bu. Apakah KDRT itu hanya dengan tindakan, Bu? Atau ada non-fisik yang diartikan dengan KDRT? Ada. Jadi kekerasan yang dialami oleh perempuan itu ada 4, Mbak, yang dimaksud dengan KDRT sendiri, bukan hanya fisik, misalnya ditampar, ditendang, dijambak, bukan hanya itu. Dalam ada 4. Yang pertama kekerasan fisik itu, contohnya tadi kalau ringan dia ditampar, ditinju, dipukul atau didorong. Kemudian kalau dia aniaya berat itu bisa membenturkan kepala, menusuk, memenggal, atau kalau menyiram air cuka itu termasuk juga. Nah, untuk kekerasan psikisnya itu lebih ke mental. Berarti omongan-omongan keras dari si suami ya Bu ya? Iya, ancaman, kemudian kata-kata yang merendahkan, itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga Mbak sebenarnya. Tapi tidak ada tindakan ya Bu ya, maksudnya tidak yang menimbulkan lebam atau yang lain sebagainya. Tapi itu lebih ke psikis atau mental. Betul. Kemudian yang ketiga yang termasuk dalam itu KDRT itu sendiri, kekerasan seksual. Cabul, pelecehan seksual, persetubuhan yang tidak diinginkan oleh istri, itu juga sebenarnya termasuk dalam KDRT gitu. Ada undang-undang terbaru yang menyebutkan bahwa jika seorang perempuan, seorang istri tidak berkenan untuk disetubuhi, itu termasuk dalam KDRT dan undang-undang melindungi perempuan tersebut gitu. Sekarang sudah ada. Kemudian itu yang ketiga. Jadi itu nggak dosa ya Bu ya? Maksudnya kalau misalkan emang dari perempuannya nolak ya Bu ya? Iya, sebenarnya kalau dalam agama memang keharusan istri ya. Tapi makin kesini mungkin sudah ditinjau bahwa bisa gitu untuk perempuan, seorang istri itu menolak di saat dia tidak dalam keadaan yang dia inginkan gitu. Kemudian yang keempat penelantaran atau ekonomi Mbak. Jadi kalau tidak diberi nafkah lahir,
uang, tidak diberi nafkah batin, misalnya kasih sayang atau perhatian, itu juga termasuk di dalam KDRT. Oh, gitu. gitu. Bukan hanya kekerasan misalnya fisik aja gitu. Iya. Ada 4 hal tadi itu, Mm-mm. fisik, psikis, kemudian seksual dan penelantaran. Oh. KDRT itu termasuk di 4 poin itu. Iya, baik. Berarti itu tadi KDRT itu tidak hanya bentuk tindakan atau pukulan ya, Bu ya. Iya. Tapi ternyata nurunin mental si perempuan juga termasuk KDRT. Nah. Oke, kita lanjutkan, Bu. Dari salah satu jenis kekerasan yang dihadapi perempuan ini kan bersumber dari anggapan gender yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Itu seperti apa, Bu? Penjelasannya? Baik, di Indonesia kan masih banyak tuh Mbak yang menganut budaya patrilineal. Jadi Iya. budaya patrilineal sendiri menganggap bahwa kedudukan anak laki-laki itu lebih tinggi gitu. Kemudian sehingga laki-laki tersebut diberikan banyak keutamaan dan hak-haknya gitu. Jadi merasa bahwa laki-laki itu kan mempunyai kekuasaan. Iya. Nah, jadi sehingga menganggap perempuan tuh kaum yang lemah gitu, karena dia kan diberikan keutamaan dan segala hak-haknya. Makanya banyak yang perempuan itu karena kaum yang lemah, jadi banyak menjadi sasaran dari kekerasan itu sendiri gitu. Kalau untuk sekarang, Bu, dilihat sekarang ini, apakah masih terjadi adanya penguasaan seperti gender tadi, Bu? Kalau untuk gender masih banyak ya Mbak ya, karena rata-rata kalau dilihat dari kasus juga yang banyak korban itu perempuan Iya. gitu kan. Seperti misalnya KDRT Iya. di dalam rumah tangga banyak kita lihat bahwa perempuan yang menjadi korban, Iya, laki-laki jarang. jarang. Kan, gitu. Jadi karena merasa laki-laki ini kan sebagai kepala rumah tangga, Iya. dia merasa di tempat yang tertinggi di dalam keluarga gitu. Makanya yaitu perempuan biasanya yang menjadi korban, laki-laki jarang gitu kan. Kalau tapi ada juga ya, Bu ya, yang korban laki-laki dalam KDRT masih ada juga ya? Kalau ya ada Mbak, Ada cuman ya? kalau untuk di PPPA ini terutama perlindungannya untuk perempuan dan ya? anak gitu. Tuh, belum ada perlindungan laki-laki terutama. Kalau korbannya laki-laki di bawah 18 tahun Oh, itu iya, baru diberikan perlindungan anak ya karena itu. dia termasuk anak. Anak. Tapi untuk laki-laki dewasa tidak ada. Iya. Tapi kalau saya ingin tanya di luar itu, Bu ya. Jadi seperti kekerasan dalam rumah tangga, kita untuk membela diri, Bu. Kita sebagai perempuan ya untuk membela diri dari kekerasan yang dilakukan oleh suami atau laki-laki. Itu boleh nggak sih, Bu, sebenarnya kita melawan gitu ya, Bu ya, untuk Boleh. melindungi diri? Boleh berarti ya, Bu ya? Itu kan ada ada hal-hal yang bisa dilakukan kalau terjadi kekerasan terhadap istri. Misalnya sebelum melapor ya Mbak ya, Iya. kalau ada yang KDRT, caranya kita langsung ngomong ke suami gitu bahwa jangan bertindak semaunya gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau memang tidak bisa diajak bicara suaminya, minta pihak ketiga, keluarga atau tokoh masyarakat gitu untuk membantu menyelesaikan masalah. Kemudian kalau misalnya nyawanya terancam, keselamatannya terancam, itu bisa mencari perlindungan ke tempat terdekat, misalnya keluarga, tokoh masyarakat, lembaga sosial atau pihak lain yang berkekuatan hukum, gitu. Misalnya ke kepolisian. Kemudian bila mengalami kekerasan oleh suami, mengalami luka, itu baiknya segera minta bantuan medis gitu dan meminta surat keterangan atau visum gitu sebagai bukti bahwa sudah mendapatkan kekerasan dan itu berkekuatan hukum, nantinya kan bisa diproses gitu. Itu yang harus dilakukan bila terjadi kekerasan terhadap istri. Iya, untuk melindungi diri juga ya, Bu ya. Iya. Dan klarifikasi mengenai tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak, Bu, sehingga terbentuknya tindakan kekerasan. Mungkin bisa dijelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak atau child abuse itu seperti apa, Bu? Baik, child abuse sendiri artinya adalah perlakuan salah terhadap anak, gitu ya. Sebenarnya sama bentuk-bentuknya dengan kekerasan terhadap perempuan, cuman pada penelantaran mungkin ya.
Kalau kekerasan fisik sama, pada anak itu didapatkan tindakan dipukul, dilempar, dicekik, kemudian menyundut rokok gitu kan. Kemudian tindakan-tindakan yang ditandai dengan cedera, lebam atau ada bekas luka di tubuhnya. Itu kalau kekerasan fisik. Kalau kekerasan psikis yang dapat menimbulkan kehilangan kepercayaan diri pada anak. Anak terlihat depresi dan gelisah, kemudian kehilangan semangat untuk sekolah gitu kan. Dan kekerasan seksual, melakukan kontak seksual dengan anak, misalnya mencium anak orang dewasa gitu ya, kemudian memaksa anak mengambil foto atau video porno, kemudian termasuk dalam mempertontonkan film porno kepada anak itu juga termasuk child abuse gitu. Jadi kemudian yang keempat, kekerasan penelantaran, anak tersebut tidak mendapatkan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, kesehatan, itu mereka tidak mendapatkan. Ada lagi, meninggalkan anak sendirian untuk jangka waktu yang lama, itu juga termasuk dalam penelantaran anak gitu. Jadi mungkin kalau orang tua bepergian terlalu lama, itu juga termasuk child abuse. Baik Bu, tadi sudah disinggung mengenai dilarang atau menjaga ya, lebih menjaga ya Bu ya, untuk mencium anak, mungkin orang tua dari pihak bapak mencium anak perempuan. Dari menurut Ibu sendiri nih, apakah ada batasan usia Bu untuk dibatasi dari orang tua atau bapak yang mencium anak perempuannya Bu? Kalau misalnya tergantung ini ya Mbak ya, kalau misalnya jadi memang dari kecil memang sudah biasa dekat, kemudian memang momennya pas, itu mungkin tidak apa-apa ya. Kita lihat situasinya juga ya Bu ya. Cuman kalau terlalu sering itu juga tidak baik gitu Mbak. Karena kita juga sebagai anak punya privasi ya Bu ya. Mungkin masuk ke kamar anak perempuan juga itu salah satu privasi untuk anak, dan batasan ya, sedikit batasan anak dengan orang tua. Dan kita memasuki kawasan Tulang Bawang Barat sendiri Bu. Sebenarnya Tulang Bawang Barat ini sejauh mana Bu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak? Silakan Ibu Putu. Ya, terima kasih Mbak Novi. Saya cuma menjawab ya tadi pertanyaan Mbak Novi tentang kekerasan terhadap anak di Tulang Bawang Barat. Selama saya di UPTD PPA ini ya, saya dari tahun 2021. Kalau dari data saya perhatikan jumlah kasus dan maaf agak batuk. Jadi jumlah kasus dan korban itu beda ya Mbak. Kadang ada satu kasus korbannya 2 atau 3 gitu. Jadi saya dari kasus dulu saya perhatikan dari 2021 sampai sekarang 2023 di bulan Agustus data terakhir ya, mengalami peningkatan. Seperti di 2021 kasus 49, di 2022 ada 55 kasus, itu sudah meningkat. Sekarang per Agustus ini terakhir diupdate di bulan Agustus, kasus sudah ada sekitar 42 kasus. Nah, itu kan sudah mulai peningkatan ya. Desember belum terhitung kan gitu. Dengan adanya peningkatan ini orang kan berpikir apa nggak jalan sih dinas PPPA gitu, kok nambah terus kasusnya gitu kan. Sebenarnya kan itu target kami itu bukan berapa jumlah kasus, bukan berapa jumlah korban, bukan. Target kami berapa kasus atau korban yang dilayani gitu. Nah, selama ini dari kasus-kasus yang terlapor ke kami semua sudah dilayani. Kenapa bisa meningkat? Seperti kalau kata di kami ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu seperti gunung es, ibarat gunung es. Dia fenomena gunung es itu di luarnya kan kecil. Sebenarnya kalau kita lihat di dalamnya itu berkaca, itu besar. Jadi sebenarnya banyak kasus yang tidak terlapor. Itu kita tidak tahu kenapa tidak terlapor, karena mereka malu kan. Aib lah ya bagi mereka gitu. Nah, kenapa sekarang sudah mulai meningkat kan seperti dibilang Mbak Meli tadi ya,
Dari pencegahan dari dinas ini kami melakukan sosialisasi segala macam untuk memberi pengetahuan lah ya kepada pemerintah, kepada masyarakat gitu. Jadi sekarang dengan mereka tahu bahwa yang mereka alami itu salah gitu kan, mereka bisa nih mengadu, bisa nih ke polisi begitu. Jadi dengan mereka tahu, mereka mengadu. Kemudian itu salah satu penyebab kenapa semakin bertambah gitu, karena mereka tahu juga ada layanan gitu, ada layanan yang menangani kalau mereka mengalami kekerasan itu ada yang dampingin loh gitu. Nah itu salah satu juga mereka menyebab bisa meningkat gitu. Kemudian mereka juga sudah mulai berani gitu kan. Jadi mereka sudah mulai keluar dari zona mereka yang takut gitu ya. Saya beranilah untuk melapor gitu. Jadi itu yang menurut selama ini analisa kami ya, penyebab mungkin kenapa meningkat terus gitu, bukan karena tidak bekerja, justru karena kami sudah bekerja. Jadi merubah pola pikir masyarakat gitu. Jadi mereka udah mulai berani untuk melapor gitu. Berarti kalau dilihat dari kasus-kasus ini ya Bu ya, di Tulang Bawang Barat ini hasilnya itu banyak laporan dari masyarakat itu ya Bu ya, yang jadi korban. Atau dari hasil yang didapatkan dari Dinas PPPA menemukan korban tersebut Bu? Selama ini kami gini, memang ada beberapa, tapi sedikit sih ya, pengaduan ya. Ini lebih sama aja kayak layanan kami juga ya. Layanan kami itu ada 6 layanan gitu. Salah satunya pengaduan. Sedikit sih yang mengadu langsung ke kami gitu, datang ke kantor, Bu, saya mengalami kekerasan begini sedikit. Tapi sebagian besar, itu sudah apresiasi ya buat kami, mereka langsung berani mengadu. Itu butuh keberanian yang sangat besar, butuh mental juga ya Bu ternyata untuk mengadu ya. Itu ada beberapa, tapi sebagian besar kami kerjasama kan dengan lembaga-lembaga, seperti kami tahu informasi dari LPAI, mereka mendapat informasi, kasih tahu kami, kami jalan. Dengan Komnas PA, kami kan kerjasama dengan Komnas PA, dengan LBH, dengan LPAI. Jadi begitu ada info, walaupun belum jelas, baru selentingan, oh dengar ini ada ini di sini, kami cari informasinya begitu. Jadi itu yang membuat ya peningkatannya itu juga menjadi meningkat begitu. Berarti emang informasi-informasi itu didapat dari laporan dari korban, ada juga yang dari tim tadi ya Bu ya, dari OPD juga. Jadi OPD lain yang mendapat informasi menghubungi kami juga. Dan untuk perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini Bu, terbagi atas pencegahan dan penanganan. Mungkin bisa dijelaskan Bu, apa pencegahannya, dan jika itu sudah terjadi itu bagaimana penanganannya? Baik, saya jawab ya. Jadi kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, kalau untuk pencegahan kan di Dinas PPPA, kemudian kalau untuk penanganan sendiri di UPTD, gitu kan. Nah, untuk tindakan pencegahan yang sudah dilakukan oleh Dinas PPPA ini, sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, misalnya penyebaran leaflet ke sekolah-sekolah. Kita sebarkan informasi, di situ ada jenis-jenis kekerasan apa, kemudian pencegahannya gimana, penanganannya. Dan untuk penanganannya sendiri itu kan UPTD PPA, langsung ke UPTD PPA untuk pelaporan atau apa, penanganannya di situ. Kalau untuk pencegahan itu tadi sosialisasi, kemudian untuk ke depan, tahun depan kami berencana untuk melakukan pembinaan Mbak ke TIU-TIU dan masyarakat untuk penguatan PATBM dan pos curhat. PATBM sendiri ya untuk anak, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Kemudian kalau untuk perempuannya kami lakukan di pos curhat. Jadi pos curhat itu curahan hati. Ya, untuk perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan bisa curhat di situ, dan itu sudah ada di TIU-TIU gitu, Mbak. Berarti sudah berjalan ya Bu ya? Sudah. PATBM juga sudah berjalan. Baik, dalam hal penanganan terhadap korban kekerasan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pencegahan kekerasan, kasus kekerasan perempuan dan anak ini, apakah perlu diberikan pelatihan Bu? Perlu Mbak, sangat perlu. Karena
pelatihan ini kan untuk mengupdate ilmu ya, mengupdate ilmu untuk meningkatkan kemampuan dari petugas penyedia layanan tersebut untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu kan. Pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan seperti manajemen kasus dan KHA atau konvensi hak anak. Jadi di situ apa saja sih hak anak, biar ilmunya bertambah. Kemudian rencana kami ke depannya akan diadakan pelatihan konselor dan mediasi bagi petugas penyedia layanan gitu. Itu pelayanannya ya Bu ya? Iya. Baik. Oke, kita lanjut lagi Bu. Di Tulungagung Barat sendiri sejauh mana Bu keterlibatan lembaga swadaya masyarakat atau LSM ya Bu yang dikenal dalam penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak? Mungkin bisa dijelaskan, silakan Bu Putu. Mbak Novi, terima kasih untuk waktunya. Tadi pertanyaannya keterlibatan lembaga swadaya masyarakat ya dengan LSM dalam penanganan kasus. Di Tubaba sendiri untuk lembaga swadaya masyarakat ini seperti yang dibilang tadi sama Ibu Meli, ada PATBM dan Poscurhat. Dalam penanganan kami melibatkan mereka gitu kalau untuk lembaga swadaya masyarakat. Jadi seperti informasi, jika ada informasi tentang kasus kekerasan, mereka akan berkoordinasi dengan kami, menghubungi kami gitu. Dari segi pencegahan pun mereka bisa diberdayakan seperti pemetaan. Misalnya, oh di sini ada mungkin agak lebih mendalam ya. Oh di sini ada keluarga yang ininya ayah tiri gitu ya. Jadi mereka bisa ke sana pendekatan sekaligus memberi sambil ngobrol lah ya, ngobrol biasa dari kader-kader ini dengan masyarakat yang kebetulan termasuk dari sasaran ya, sasaran pemetaan itu, ngobrol memberikan edukasi. Oh ini nih memberikan edukasi kepada sasarannya supaya tidak terjadi kekerasan begitu. Mereka memberikan edukasinya. Kalau ini dari segi pencegahan, kalau dari segi penanganan seperti tadi yang saya bilang lebih ke arah pengaduan. Pengaduan kami itu ada langsung dan tidak langsung. Kalau misalnya melalui PATBM atau Poscurhat itu berarti tidak langsung. Nanti mereka begitu ada info tentang kasus, ada kejadian, mereka akan menghubungi kami. Kebetulan kami memang ada WA centernya gitu, untuk UPTD PPA untuk pengaduan. Begitu nanti kami menerima laporan dari mereka, baru kami akan bergerak begitu. Kami kerjasama tim. Kalau untuk LSM sendiri, kami bekerja sama dengan ini Komnas PA. Jadi dalam hal penjangkauan dan pendampingan, pengelolaan kasus, segala layanan kami bekerja sama karena namanya penanganan kekerasan nggak bisa selesai hanya dengan dinas PPA atau PTD PPA. Kami harus bekerja sama dengan berbagai pihak gitu, seperti lembaga-lembaga, dengan OPD pemerintah daerah pun kami harus bekerja sama gitu, karena mereka punya bidang masing-masing gitu, karena kasus-kasus pun beraneka ragam ya Mbak, nggak melulu satu, oh pasti ini urusannya ke dinas ini aja gitu, enggak, karena ada yang harus ke dinas ini, ada yang di Sdukcapil, ada yang dinas sosial, dinas kesehatan gitu. Jadi di situ dengan LSM tadi kan Komnas PA, LPAI ya, LPAI ini lebih ke arah informasi, ya sama dengan pengaduan tadi secara tidak langsung mereka memberitahukan kepada kami begitu ada informasi. Jadi kami saling koordinasi ya untuk info-info terkait kasus kekerasan. Di situ dari penanganan pun kami dari dinas UPTD PPA ini kami ada 6 layanan. Seperti tadi yang pertama pengaduan, pengaduan yang langsung tidak langsung tadi udah saya jelasin. Kemudian yang kedua penjangkauan. Nah penjangkauan ini setelah kami menerima pengaduan, kami rembuk tim dulu, identifikasi dulu ini masalahnya apa, kebutuhannya apa, gitu kan. Ini akan dibawa kemana, begitu. Koordinasi kami kemana aja nih, gitu. Karena jika perlu misalnya ini butuh ke kepolisian, kami pun
bertanya kepada korban gitu kan. Enggak kami memaksakan kamu harus ke sini enggak. Kami tanya kamu maunya apa gitu, masalahmu bagaimana, keinginanmu apa gitu. Dari kalau misalnya saya mau ke polisi, nah kami kan kerjasama dengan Polres gitu. Kami koordinasi dengan Polres gitu. Nah, di situ bagian dari penjangkauan, pengelolaan kasus di situ. Pendampingan itu layanan kami juga. Pendampingan itu seperti ada pendampingan kesehatan. Nah, itu diantaranya visum atau kalau ada yang kekerasan fisik, luka-luka nih Mbak. Tapi itu luka-luka karena kekerasan ya, bukan luka-luka karena dia sendiri. Kalau karena kekerasan itu pun di cover dari kami ada anggaran dari negara gitu. Jadi di situ untuk visum dan layanan kesehatan untuk karena kejadian kekerasan itu anggarannya di cover dari negara. Jadi gratis. Kemudian kami ada layanan juga pendampingan itu pendampingan psikologis. Nah untuk psikologis ini kan di Tubaba nggak ada Mbak. Jadi kami kerjasama dengan psikolog klinis dari Bandar Lampung. Ada beberapa kasus yang kan kami seperti tadi identifikasi ya tingkat keparahan kasus. Misalnya kalau tingkat keparahannya tidak terlalu tinggi untuk dari segi psikologis kami kerjasama dengan Puspaga dari dinas PPPA kan ada Puspaga. Di situ kan ada konselor di sana. Kami kerjasama dengan Puspaga untuk psikologis. Ada juga layanan pendampingan hukum. Jadi seperti misalnya butuh ke kepolisian, korban kan setelah dari begitu masuk kepolisian nanti akan ada ke kejaksaan, ke pengadilan. Nah itu butuh pendampingan hukum. Nah itu kan kami sediakan dari UPTD PPA juga, dari dinas PPA. Ini pun tidak berbayar karena kan itu tadi dari didanai oleh negara. Kemudian setelah pendampingan di situ ada juga rehabilitasi sosial ini pemulihan Mbak. Kalau selama kasus berjalan, psikologis korban itu tidak boleh disembuhkan. Kenapa? Karena saat nanti persidangan, kalau dia disembuhkan dia akan lupa. Begitu dia ditanya dia tidak ingat kejadian pastinya. Nanti kesaksian dia akan berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Makanya selama proses berjalan sampai keluar putusan, psikologis korban tidak boleh dipulihkan. Makanya untuk berhubungan langsung dengan korban kami untuk keperluan hukumnya dari kepolisian misalnya butuh untuk korban kami ada pendamping hukum karena supaya tidak berulang kali korban ini ditanya. Itu kan akan mengorek luka yang bekas sementara dia belum boleh dipulihkan kan gitu. Nah, begitu selesai proses hukum, sudah keluar putusan dari pengadilan, baru itu rehabilitasi sosial. Itu ada pemulihan psikologis. Nah, itu langkah terakhir setelah selesai. Begitu sudah pulih ya rehabilitasi ini, nanti ada pendampingan reintegrasi. Nah, reintegrasi ini dia pemulangan ke masyarakat. Kalau korban yang biasanya yang sering lah ya, yang benar-benar membekas itu kekerasan seksual misalnya. Dia kan takut, dia malu, dia mengunci diri, bersosialisasi itu susah gitu kan. Nah itu setelah rehabilitasi kami akan mendampingi, monitoring sampai dia bisa berintegrasi lagi dengan masyarakat sekeliling. Nah itu bentuk layanan pendampingan. Tadi kan udah saya jelasin pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, pendampingan ini serentetan yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada mediasi. Mediasi ini perdamaian. Tapi ada kasus yang tidak bisa dilakukan perdamaian. Kasus kekerasan seksual. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Itu hukumannya besar jika ada yang mendamaikan kasus kekerasan seksual. Itu tidak boleh. Kalau kasus lainnya tidak apa-apa.
untuk mencoba mediasi Iya, itu. baik Bu. Tadi kita melihat tadi udah disinggung bahwa kekerasan yang diperiksa, maksudnya korban yang mengalami kekerasan atau ke KDRT tadi ya Bu ya, dalam penanganan. Ya nggak hanya KDRT, Iya, banyak iya. anak dan Seperti itu. Misalnya dari korban itu datang untuk ngadu ya Bu ya, misalnya ada lebam gitu. Apakah dari dinas PPA ini langsung percaya Bu bahwa itu adalah tindak dari suaminya? kalau seperti itu, misalnya dia datang udah lebam. Iya. Sebelumnya dia kemana dulu? Enggak, ke puskes enggak, ke ini enggak? Kalau misalkan si korban langsung ngadu nih, kalau misalnya Langsung datang dengan kondisi udah lebam-lebam. Iya. Oh ya. Apa itu langsung 100% langsung dipercaya oleh dinas PPPA, langsung ditangani atau seperti apa Bu? Kami begini, dalam penanganan kasus begitu korban kami kan perempuan dan anak. Iya. Anak di bawah 18 tahun Iya. itu laki-laki atau perempuan. Di atas 18 tahun perempuan. Begitu datang kepada kami, dia sudah mengadukan ke kami harus percaya dulu dengan dia, Iya. gitu. Karena dia korban kami, gitu. Dia dampingan kami. Nanti selanjutnya berproses, karena kan untuk seperti itu dia menceritakan juga kan butuh waktu. Iya. Kami tidak bisa memaksakan dia harus menceritakan sekarang. Kami berproses dulu, sekaligus pengobatannya. Kami akan pendekatan kami bawa dulu ke rumah sakit lah ya, untuk sekaligus pengobatannya. Nanti pendekatan maunya ibu ini apa, kami tanya dulu. Kalau dia mau misalnya melaporkan, ya kami dampingi ke kepolisian. Nanti dari pihak kepolisian mereka ada proses sendiri untuk penyelidikan. Nah itu biasanya kami tidak diikutsertakan ya. Kami hanya pendampingan, misalnya saat pemintaan keterangan, saat di ke pengadilan, pendampingan. Jadi proses di situ nanti polisi yang akan mengidentifikasi pelakunya benar si suami atau bukan, gitu. Berarti harus ada penyelidikan juga ya Bu ya? Iya, karena kami hanya pendampingan korban. Gitu. Baik, itu tadi alur penanganan ya Bu ya, dan luar biasa sekali dinas PPPA ini ya Bu dalam penanganannya. Baik, untuk kekerasan terhadap anak selain di rumah dan lingkungan juga bisa terjadi di sekolah ya Bu ya, karena diperlukan pengawasan dan kemudian penanganan korban. Sebenarnya siapa Bu yang berwenang untuk mengawasi dan menangani hal tersebut? Kalau di sekolah Mbak, ini yang saya tanya untuk mengawasi setelah kejadian itu terjadi atau belum? Itu mungkin kita lihat bahwa anak itu dalam lingkungan ya Bu ya, sebelum maupun sesudah gitu ya. Misalnya di lingkungan sekolah gitu ya. Jadi ada di sini misalnya selama tidak terjadi ini lebih dimonitoring oleh pihak sekolah. Ya, kami pun dari pihak dinas, bagian pencegahan pun selalu seperti sosialisasi, memberikan edukasi-edukasi tentang kasus-kasus kekerasan di sekolah. Jadi untuk memberikan pengetahuan lah ya, supaya jangan sampai mencegah, jangan sampai terjadi kekerasan di sekolah itu, gitu. Jika nanti terjadi kasus di sana, misalnya penanganan, kami pun akan memonitoring dari UPTD. Jadi kami lebih ke berbagi tugas ya Mbak. Jadi untuk pencegahannya dari dinas ikut memonitoring. Jadi pihak sekolah, pihak dinas PPPA untuk monitoring setelah ada kasus, kami dari UPTD pun ikut memonitoring. Dinas pun ikut memonitoring untuk bergerak di situ gitu. Sekalian mencari tahu kenapa sih bisa terjadi ini, sekalian evaluasi gimana caranya supaya tidak terjadi ini gitu. Ya. Kalau untuk dilihat sejauh ini Bu, apakah hal tersebut sudah banyak terjadi Bu di Lampung Barat? Untuk di sekolah? Iya. Sejauh ini seperti kasus saya tidak bisa terlalu vulgar ya Mbak, karena itu kan rahasia. Ya ada beberapa kasus memang seperti bully di sekolah, dan memang kebetulan untuk sekarang ini, di tahun ini, kasus bully lebih banyak yang saya tangani daripada di tahun kemarin. Korban pun bisa mencapai 10 orang, seperti itu. Jadi, ya lumayan excited buat saya. Gitu. Sebenarnya faktor apa sih Bu yang terjadinya bullying antara teman dan teman ya Bu? Itu sebenarnya faktornya dari apa? Itu banyak ya Mbak ya, seperti itu. Lebih spesifik saya global aja lah ya. Biasanya seperti ya perseteruan ya, perbedaan pendapat gitu. Kemudian bisa juga kembali lagi ke lingkungan keluarga juga bisa. Jadi membuat si anak itu akhirnya menjadi pelaku. Memang suatu kepuasan tersendiri mungkin untuk dia, di rumah dia tidak bisa, akhirnya di sekolah dia untuk
pelampiasannya menjadi pelaku kayak gitu. Jadi lebih ke lingkungan, keluarga seperti itu. Dan sebenarnya keluarga juga berwenang ya Bu ya dalam hal ini ya. Tentu. Karena orang tua perlu adanya perlindungan dari orang tua untuk menjaga anaknya di sekolah juga kan. Iya, Selain guru dan OPTD dari Dinas PPPA. Iya, keluarga itu 24 jam sama anak. Baik, bagi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan ini sangat diperlukan pendampingan terhadap korban untuk pemulihan psikologinya. Bagaimana dari Dinas PPPA Tulungagung Barat untuk menyikapi hal tersebut, Bu? Ya seperti tadi yang pendampingan ya yang saya sampaikan. Jadi kami kalau misalnya seperti yang ini lebih ke pemulihannya atau lebih ke pemulihan ya, ke pemulihannya kami ya setelah selesai penanganan kasus, setelah hasil putusan ya, kami kerjasama lagi dengan kebetulan kami MOU dengan psikolog klinis di Bandar Lampung. Jika kondisi mendesak, terkadang psikolognya yang kemari, kadang kami yang mengantar korban ke sana, tergantung situasi ya. Itu setelah selesai kasus, setelah keluar putusan, kami akan berkoordinasi dengan psikolognya untuk pemulihan dia gitu. Bisa juga kalau untuk kasus berat ya, untuk kasus berat kami akan minta pendampingan dari psikolog klinis di Bandar Lampung. Cuman kalau untuk ringan kami akan bekerjasamanya dengan Puspaga tadi yang dari Dinas PPPA. Ada Puspaga begitu. Baik, itu tadi seputar penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak ya Bu ya. Tentunya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan tentang kekerasan, tapi karena waktu kita sudah terbatas ya Bu ya, mungkin kita masih bisa berbincang kembali di lain waktu. Dan kita harapannya adalah kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan anak dan perempuan ini semakin menurun ya Bu ya. Baik, sebelum kita mengakhiri baperan atau bincang masalah anak perempuan hari ini, saya ingin ada closing statement dari Bu Meli, mungkin bisa disampaikan pada masyarakat Tulungagung Barat. Baik, di dunia ini tidak ada yang layak mendapatkan kekerasan. Jadi mari kita bersama-sama semua pihak berupaya untuk stop kekerasan, terutama untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Iya. Mungkin Bu Putu ingin disampaikan, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin himbauan Pada masyarakat? Sini. Silakan. Mungkin ini himbauan kepada masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan, jangan takut untuk mengadukan atau melaporkan kejadian yang dialami, karena kalian tidak sendiri. Dengan kalian mengadukan atau melaporkan kejadian yang kalian alami, itu menjadi mencegah kekerasan yang mungkin akan dialami oleh korban yang lain. Baik, cukup. Baik, terima kasih Ibu Meli dan Ibu Putu yang sudah memberikan informasi kepada masyarakat. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat dan bagi saya juga. Baik, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Tubabaku yang masih senantiasa menyaksikan baperan bincang masalah perempuan dan anak pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah mensukseskan acara pada hari ini. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.